Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa. Saya asal dari kota Tasikmalaya. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Di antara 3 bersaudara ini, saya bisa dibilang atau bisa dapat dikatakan adalah anak yang bisa dibilang pendiam lah. Ya, pendiam atau bahasa kerennya itu introvert. Serius, saya di rumah itu orangnya jarang ngobrol, jarang berinteraksi, lebih sering kediam, menyendiri kayak gitu. Tiba-tiba di suatu saat gara-gara ngumpulin tugas satu TS minggu kemarin, bukan telat sih, lebih ke salah upload. Saya salah upload yang harus di pertemuan 7, ini malah diupload di pertemuan ke 6. Kan konyol kan, usaha yang saya lakuin sia-sia, tapi ya nggak apa-apa. Demi tugas susulan UTS saya, mau seberat apapun bakal saya jalani. Terus terang aja, sebenarnya saya ngerasa berat karena disuruh stand up yang pada dasarnya saya nggak punya skill dan pengalaman sama sekali buat stand up. Ya gak apa-apa lah, demi mata kuliah media sosial, harga diri saya sebagai seorang introvert sejati rela jatuh dan rela diketahui teman-teman. Oke, jadi tema stand up yang bakal saya bawa dari sekian tema, dari sekian banyak tema yang saya cari, tema yang saya pilih yaitu tentang budaya Indonesia. Banyak hal yang bisa dicintai dari negara ini. Indonesia tuh negara dengan budaya yang luar biasa banyak. Negara kita itu punya bahasa daerah terbanyak nomor 2 di dunia. Kurang lebih ada sekitar 748 bahasa. Nah, kalian di sini ada yang bisa nyebutin nomor 48 itu apa? Gak ada yang tahu? Nomor 48 itu CKT. Ya, CKT 48. Indonesia punya banyak bahasa daerah, dialeknya juga jauh lebih banyak. Contohnya di Bogor, daerah Bogor. Bogor kan rata-rata ngomongnya itu pakai bahasa Sunda ya. Tapi tiap daerah itu dialeknya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Yang paling enak tuh kalau kita ngobrol sama orang Nuliang, karena mereka itu suka nanya tapi jawab sendiri gitu. Iya, serius. Jadi mereka nanya terus mereka sendiri yang jawab. Jadi kalau misalkan kalian gak ngerti bahasa Sunda, kalau ngobrol sama orang Luliang tuh udah, yang penting lu tinggal ikutin aja kata belakangnya apa. Misalkan kayak gini, rek kemana Kang? Rek kuliah, sarapan acan, encan. Ini udah, tinggal gitu aja, ikutin aja kata belakangnya. Tinggal di Indonesia tuh belum tentu bakal hidup seenaknya kayak di Indonesia. Contohnya, salah satunya itu di Singapura. Di negara Singapura, lu sekali buang sampah sembarangan itu lu kena denda. Ya, dendanya juga gak main-main, kurang lebih sekitar 5 juta lah, 5 juta rupiah. Buang sampah lagi, lu kena denda lagi. Itu kalau misalkan lu buang sampah, lu kalau misalkan keseringan buang sampah sembarangan di Singapura, itu banjir belum datang, lu udah jatuh miskin. Di Indonesia juga peraturan kayak gitu sebenarnya ada, tapi yang buang sampah tetap ada juga.
yang karena orang Indonesia itu kalau misalkan udah kejadian banjir, solusinya juga ada. Solusinya tinggal nyalain pemerintah, udah kelar. Ya, tapi mungkin itu bukan mungkin itu bisa jadi solusi lah buat pemerintah Indonesia, supaya kalau pengen rakyatnya itu menjadi teratur, tertib, sama aturan, mending orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan itu dikirim aja lah ke Singapura, biar pada miskin gitu. Nanti kalau udah miskin, kita tarik lagi ke Indonesia. Biar apa? Biar negara Indonesia itu gak kehilangan ciri khasnya. Itu. Selain orang Indonesia itu punya budaya flexing, budaya orang Indonesia juga memiliki budaya basa-basi. Ya, basa-basi. Orang Indonesia kalau mau ngapa-ngapain tuh pasti ada aja basa-basinya. Contohnya minjem duit. Basa-basinya saya udah hafal banget. Kalau nggak ngelus dengkul, dia apa, datang tiba-tiba. Contohnya ada contohnya lu punya temen inilah, punya temen udah kenal lama gitu, tapi selama lu berteman itu nggak terlalu akrab gitu. Di suatu saat satu posisinya lagi seneng, si kampret ini tiba-tiba datang biasanya, dan datangnya dia itu biasanya tujuannya tuh pinjam duit. Kalau nggak pinjam duit, info loker gitu. Orang kayak gitu tuh kalau misalkan kita kasih pinjam duit, biasanya balikinnya lama. Di saat ditagih dia orang yang lebih galak daripada penagih, daripada yang ngutangin. Terus kebiasaannya juga ya kayak yang saya sebutin tadi, orang yang flexing. Jadi saya pernah minjemin tuh waktu itu uang ke teman saya, ya kan. Ya awalnya sih saya emang melihatnya kasihan, ya kan, ya saya juga mau bantu gitu, mau nolongin gitu. Tapi pas saya lihat ya SW-nya gila, jalan-jalan mulu, makan enak, apel, pacaran mulu gitu. Ya intinya kampret itu teman. Tapi ya nggak apa-apa, uang supaya rela ngeluarin uang demi tahu sifat asli seseorang itu sebenarnya harga yang murah, serius deh. Jadi dengan uang itu kita bisa tahu, oh sifat orang tuh kayak gini, sifat orang kayak gimana aslinya gitu. Jadi kita bisa lebih hati-hati, lebih waspada merespon atau berteman dengan seseorang. Jadi pesan moral apa sih? Ya salah satunya kayak gini ya, basa-basi itu banyak ngobrol panjang lebar gak jelas. Sebenarnya sih saya ngobrol kayak gini tujuannya satu, biar durasinya sampai 10 menit. Asli berat banget ini disuruh stand up. Saya nggak punya basic stand up, nggak punya pengalaman ngelawak sama sekali, tiba-tiba suruh stand up selama 10 menit itu udah, menurut saya itu udah sangat-sangat keterlaluan. Tapi nggak apa-apa, saya orangnya slow kok, slow banget.